Kami cuma jualan angkringan, gitu aja. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Sebelum COVID, usaha saya lumayan karena masih banyak mahasiswa, banyak pelajar dan orang-orang tidak merasa takut untuk nongkrong dan istilahnya makan makanan yang ada di luar. Tapi setelah COVID ini penurunan banyak sekali. Kita dapat 70.000. Kita buat kulaan barang lagi, belanja lagi bisa 50.000. Nah, soalnya kalau kita jual makanan matang, kalau sudah nggak laku, kita nggak bisa apa-apakan. Ya. Selama pandemi, ya terus terang sih penjualan menurun drastis. Selama 3 bulan kita nggak jualan. Kalau saya sih biasanya nongkrongnya di dekat restoran. Jadi kebanyakan orderannya mendapat orderan GoFood. Jadi kalau orderan untuk penumpangnya jarang sekali mendapat itu. Dan kalau musim kayak gini juga sedikit yang order. Kalau per hari itu, kalau saya kan biasanya dapat orderan GoFood itu minimal 14 orderan. Itu satu orderannya 8.000 dan penghasilan dari 14 orderan itu sekitar 120 ribuan. Satu hari? Iya, satu hari. Kalau setelah COVID paling banyak itu 30.000. Kita turunnya untuk makan aja kadang kita minus. Jadi kita udah bisa laku untuk belanja lagi itu udah istilahnya bersyukur. Ya disyukuri aja sih sebenarnya. Tapi suatu saat pasti ada kok rezeki gitu aja sih. Iya. Putra 2. Yang nomor 1 kelas 5, yang nomor 2 2,5 tahun. Saya tinggal di Miliran, dulu rumah nenek, dan sekarang saya tinggali. Kalau saya sih sebagai ayah, yang penting anak sama istri bisa makan. Kebetulan saya kan semester akhir. Orang tua juga mengirimnya pas-pasan, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya biasanya kirim 1.200.000, bisa kayak 1 juta kayak begitu. Jadi belum harus dibagi antara uang buku, uang kos sama uang makan. Lebih belanja stok bulanan kayak gitu ya, palingan sabun atau beras. Kalau beras biasanya patungan sama teman-teman kos. Kalau kita biasanya beli mie atau telur pun biasanya bareng. Jadi kayak kumpul uang 2.000 kayak gitu, terus belanja makan bareng. Jadi pengeluarannya lebih sedikit yang dikeluarkan, lebih yang memprioritaskan yang penting-penting. Kalau berasnya sendiri biasa kalau untuk makan 4 mok itu udah sama teman kos. Kalau lauknya minta di tetangga. Jadi kayak kebetulan kan ada kenal salah satu tetangga yang bisa kita ngambil sayur, biasanya ke situ seminggu sekali biasanya. Situasi pandemi COVID sekarang ini harus dimengerti sebagai kondisi yang sifatnya panjang. Dari sisi kesehatan itu pulihnya panjang, dari sisi ekonomi juga semakin lebih panjang lagi. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk terlibat di dalam memberikan solidaritas dan juga mungkin bantuan bagi teman-teman yang terdampak secara ekonomi. Bahwa gereja dipanggil untuk memberikan rasa solidaritas bagi semua orang. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah warga gereja,
karena warga gereja juga bagian dari warga masyarakat. Tapi tidak boleh hanya warga gereja saja, maka gereja harus dipanggil untuk menjadi pewarta kasih bagi lingkungan sekitar gereja, sekitar gedung gereja ini. Bisa 5 RT yang bisa kemudian kita cover untuk bisa memberikan sedikitlah perhatian kita untuk mereka. Dan memang kita perlu menyadari bahwa akan ada banyak mekanisme pembantuan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi warga masyarakat. Jadi itu perlu kita tata supaya tidak terjadi tumpang tindih pembantuan. Yang ketiga itu adalah teman-teman mahasiswa yang ada di Jogja yang dia tidak pulang ke tempat daerahnya. Dan juga kita tahu bahwa orang tua mereka di daerah masing-masing juga tentu terdampak. Sehingga itu yang juga perlu diperhatikan oleh gereja. Ya, dari informasi yang saya peroleh dari data yang kita kumpulkan dari pengurus wilayah yang ada, kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar kurang lebih 10 KK di setiap wilayah itu yang terkena dampak secara ekonomi di masing-masing wilayah, dan itu menjadi keprihatinan di majelis, dan itu akan kita bahas di tingkat majelis bagaimana kita memutuskan dan mengantisipasinya itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sundoyo bahwa pengarahan bagaimana kemudian kita mengatasi situasi yang seperti ini, maka karena bidang 3 itu melingkupi atau memiliki koneksi yang banyak terhadap wilayah-wilayah, terutama pengurus-pengurus wilayah, maka kemudian dibentuklah gugus tugas untuk mengatasi atau untuk membantu jemaat-jemaat kita yang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Catatannya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa gereja harus mengukur kekuatan supaya dia punya kita semua, gereja ini, Gereja Bakti Kinasih itu bisa lama di dalam menjalankan pelayanan kasih ini. Jadi tadi yang pertama, karena ini dampaknya panjang dan dalam durasi yang panjang seperti lari maraton, maka gereja harus menyiasati dengan kekuatan yang ada, dia harus bisa bertahan di waktu yang panjang. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa kapan pandemi itu akan berakhir, sehingga GKJ Brayat Kinasih ini mempunyai pemikiran bahwa begitu banyak orang-orang yang terdampak, termasuk di dalamnya adalah warga GKJ Brayat Kinasih dan juga warga di lingkungan sekitar gereja, sehingga tim ini berupaya untuk memberikan bantuan. Karena belum tahu berapa lama dan mengingat bahwa RAB yang ada di gereja ini sangat terbatas, sehingga kami berupaya untuk memperpanjang pemberian bantuan ini dalam bentuk yang sangat sederhana. Alokasi dana maksudnya dalam hal ini itu diberikan dalam bentuk sembako gitu. Awalnya sih kita bisa memberikan per orang itu sekitar 100 orang, tapi karena kita berpikir panjang, beberapa bulan ke depan ini bahkan sudah terrealisir, setiap bulan kita memberikan ke mereka itu dalam bentuk bantuan beras masing-masing 5 kg. Kadang-kadang kalau kita tuh berpikir kok hanya 5 kg gitu ya, mungkin bagi orang yang mampu begitu tuh nggak seberapa lah kalau 5 kg. Tapi kalau orang yang namanya orang butuh tidak bisa apa-apa, itu 5 kg itu mungkin satu hal yang luar biasa. Dan itu pasti bermanfaat sekali, karena memang kita melihat kehidupan sekarang orang-orang apalagi yang buruh lepas, harus makan, harus mencari kehidupan, mencari nafkah satu hari habis satu hari, itu untuk mencapai 5 kilogram itu tidak sedikit. Kalau dinominalkan 5 kilogram itu kira-kira 55.000 begitu. Itu belum kebutuhan yang lain-lain. Selama pandemi sih ya gereja membantu kami, ada yang dari sembako, ya
kita berterima kasih banget. Ya dari situ ya agak berkurang sih sedikit gitu kan. Cuman kan untuk pemasukan uang juga kita ya dibilang kurang ya kurang sebenarnya sih. Cuman ya disyukuri aja. Kalau dari gereja kemarin dapat bantuan beras, dapat 1 kali dari gereja itu waktu awal-awal COVID itu. Ya bersyukur banget karena waktu itu juga kita benar-benar pas-pasan dan belum dapat kiriman, ya senang ada bantuan dari gereja. Menjadi tantangan kita semuanya bahwa sekarang dengan pandemi COVID ini maka komunikasi terbatas, pelayanan ibadah itu juga terbatas, kemudian majelis memikirkan bagaimana supaya bisa melayani jemaat dengan sepenuhnya. Maka semua bentuk-bentuk aktivitas multimedia itu kita bentuk, mulai dari audio, kemudian video, dan seterusnya. Dari pengalaman yang ada, kemudian ternyata apa yang sudah kita lakukan dari audio kemudian video, ternyata kita membutuhkan yang lebih. Maka kemudian kita bentuk live streaming dan sebagainya supaya lebih menjangkau jemaat kita, lebih mengenal lagi. Dengan adanya renungan tengah minggu, kemudian saudara-saudara kami yang terdampak itu dengan adanya multimedia sangat-sangat bisa menjalin relasi antara si pengguna jasa dan pemberi jasa, sehingga sedikit banyak sangat membantu adanya komunikasi melalui live streaming renungan tengah minggu itu. Renungan tengah minggu harus semakin bertumbuh, semakin interaktif, dan semakin, kalau di media sekarang harus entertain, itu harus tetap muncul itu. Jadi bagian itu. Nah sekarang bagaimana caranya menghubungkan antara pengembangan ekonomi dan juga wadah-wadah sarana ini, itu bisa saling sinergi antara satu acara kemudian digabungkan ada sisipan produk warga gereja yang kemudian bisa menjadi publikasi untuk yang lain. Itu sarana-sarana penting untuk saling kolaborasi. Masanya kita kan juga libur 3 bulan kan Mas, jadi kan kita harus mulai dari nol lagi gitu loh. Ya untuk mempromosikan sih sebenarnya sebagian juga. Pengalaman pertama dan sangat-sangat ya grogi sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Secara pribadi harapannya mungkin kita lebih banyak mengasihi, jadi tidak melihat siapa yang kita dekat atau siapa yang kita kenal gitu. Jadi kalau kita membantu, melihat itu sebagai bentuk pelayanan kita, tidak hanya di gereja tapi mungkin di sekeliling kita. Secara pribadi kalau saya melihat itu, dan biar ini sebagai bentuk penjangkauan, biar kita yang mendapat bantuan dari gereja juga merasa bahwa ada yang masih peduli, masih mempunyai keluarga di sini, mungkin bisa berkumpul, beribadah. Bisa normal kayak sebelum COVID gitu. Paling nggak itu aja. Yang pertama, berserah kepada Tuhan Yesus. Yang harus disadari adalah COVID-19 itu adalah penghuni baru di dunia kita, yang dulu belum pernah kita kenal. Sekarang dia hadir bersama-sama dengan kita. Makanya hanya satu cara, ya hidup bersama dengan dia. Jadi jangan membayangkan COVID akan hilang. Jangan membayangkan ibadah seperti yang dulu sebelum COVID. Itu sama sekali tidak boleh kita bayangkan. Dunia berubah, keadaan berubah, maka adaptasi atas situasi yang baru itu yang paling penting.
Setelah sekian bulan, dari bulan Maret sampai sekarang kita ada di bulan Juli, saya merasa sungguh luar biasa. Kecepatan kita untuk beradaptasi itu yang menurut saya luar biasa. Mengingat dana di gereja itu terlalu terbatas, sehingga kami memerlukan bantuan dana. Untuk itu, gereja yang di dalamnya diwakili oleh tim kecil ini menggali donatur-donatur yang ada di lingkungan gereja maupun di luar gereja yang mempunyai hati untuk mau berbagi dengan sesama. Kami sangat mengharapkan bahwa gugus tugas ini juga tetap masih bisa membantu dan kita tidak berjalan sendiri, jemaat mendukung kita di dalam bentuk dana begitu, supaya apa? Kita nggak tahu masanya COVID itu akan selesai kapan, tetapi dengan kebersamaan itu akan menyemangati semuanya gereja itu untuk memelihara jemaat-jemaat kita yang kekurangan. Di satu sisi kita juga ingin membantu supaya jemaat-jemaat kita yang kekurangan itu kembali dipulihkan dari sisi ekonominya, sehingga kehidupan itu mulai bisa dilanjutkan kembali.